If you manage a team, you should be using Halo semuanya, selamat malam. Oke, kembali lagi bersama saya. Oke teman-teman, halo pemuda Indonesia. Welcome to Scholarship Program, day ketiga. Ya teman-teman semua. Untuk teman-teman yang baru ikut atau baru join, perkenalkan nama saya Rizky. Ya, saya sebagai MC di sini, saya juga akan membacakan apa saja kegiatan pada kita pada hari ini. Ya. Oke, di sini juga sudah ada beberapa peserta, beberapa partisipan kita lihat, wah terus bertambah, sudah ada 14 orang yang masuk, teman-teman semua. Oke, teman-teman semua, kita pada hari ini, ada yang tahu mau kemana? Jalan-jalan kemana? Di salah satu layar teman-teman ada sosok seorang wanita yang di background-nya itu ada patung apa kira-kira coba teman-teman? Ya, Liberty, betul sekali. Kita sekarang mau ke negara adidaya ya, negara Amerika. Teman-teman kalau misalkan dengar kata Amerika itu taunya apa? Yang teman-teman ingat tuh apa? Trump kah? Make American Great Again kah atau apa? Atau dolar atau rusuh? Hollywood. Oke. Ada yang jawab Hollywood? Kalau teman-teman yang lain apa? Kalau dengar kata Amerika. Apa? Ayo. Besar. Boleh di-unmute ya, boleh di-unmute. Di-unmute. Apa? Besar. Besar, oke, besar. Ada lagi? Yang lebih nyeleneh adakah? Apa? Nggak ada. Mungkin ada yang pernah ke Amerika sebelumnya? Apa? Panas? Oh, yang kayak. Oke, jadi teman-teman semua, kita sekarang bakal jalan-jalan ke Amerika dan kita bakal sharing sama perempuan tangguh asal Indonesia yang melanjutkan studi di sana, S2. Nanti kita akan dikenalkan oleh sang moderator, ya, seperti biasa Kak Naisha. Ya, beliau nanti akan memperkenalkan speakernya. Tapi teman-teman semua, sebelum kelasnya dimulai, aku punya games. Ya, jadi saya punya games. Gamesnya simpel banget. Teman-teman cukup aktifkan dulu videonya. Ya, jadi teman-teman coba diaktifin dulu. Kita mau lihat present teman-teman nih. Kita mau present teman-teman. Kira-kira teman-teman ini beneran hadir atau enggak? Siapa tahu kan HP-nya doang dinyalain. Oh, ada. Coba kita pengen lihat. Oke, mulai diaktifin. Oke. Jadi gamesnya emang harus diaktifin dulu videonya, tapi tetap di-unmute, tetap di-mute. Oke. Ayo yang lain, ayo, halo. Yang masih masak-masak, kelarin masaknya dulu, nanti gosong. Oke, sip, udah pada nyala semua. Jadi teman-teman, aku punya games. Gamesnya simple banget. Jadi kita bakal main games, namanya game EXO. Apa itu EXO? Jadi ini bukan games boy band ala Korea K-pop ya, bukan. Tapi game EXO ini jadi nanti akan ada pertanyaan dan teman-teman cukup jawab dengan gerakan tangan. Kalau menurut teman-teman jawabannya benar, silakan teman-teman buat huruf O di layar ya. Dan kalau misalkan teman-teman nanti jawabannya salah, maksudnya teman-teman nanti memilih jawaban yang salah, berarti teman-teman cukup gini, X. Ya, X untuk salah, O untuk benar. Oke, dan khusus untuk teman-teman yang benar, itu nanti akan dimatikan ya, Kak? Ya, silakan dimatikan videonya untuk yang berhasil menjawab. Ya, tapi kalau misalkan teman-teman yang salah menjawab, silakan tetap dinyalakan videonya. Oke, kita mulai. Pertanyaan pertama. Ibu kota Amerika adalah New York. Benar atau salah? Cukup dijawab dengan gerakan tangan. Oke. Amerika adalah New York. Benar atau salah? Ayo. Benar atau salah? Ayo. Jangan nyontek. Matanya ditutup. Benar atau salah? Ayo. Ayo, benar atau salah? Kalau kamu punya Oke. Oke, nanti yang jawabannya tidak tepat, silakan dimatikan videonya ya. Oke. Dan jawabannya adalah salah. Salah. Apa dong yang benar? Tadi yang apa namanya?
Yang buat huruf O silakan dimatikan. Yang buat huruf O silakan Yang benar, dimatikan. sorry. Yang Yang benar salah, Pak. tadi. Yang benar bilang X tadi kayak Rafki itu silakan dimatikan. Kita pengen lihat nih. Sisa berapa kira-kira teman-teman pengetahuan tentang Amerikanya? Ya, jadi ibu kota Amerika itu jawabannya adalah Washington DC, bukan New York. Itu Rafki Ya. benar. Oke, kita lanjut untuk pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, industri film terbesar di Amerika adalah Bollywood. Benar atau salah? Oke, industri film terbesar di Amerika adalah Bollywood. Benar atau salah? Oke, konsentrasi. Oke, Fauzan Akbar menjawab benar. Oke, Syafira masih mikir. Masih mikir, ayo. Yang lain, oke. Yang lain sudah mulai ada ya menjawab, menyilangkan tangannya, ada juga yang benar. Oke, sudah mulai terlihat jawabannya di sini. Jadi buat teman-teman tadi yang menjawab benar, silakan. Kamu kurang beruntung. Dan ternyata jawabannya adalah salah. Ya, jadi industri film terbesar di Amerika itu adalah Hollywood, bukan Bollywood. Kalau Bollywood mah aceh-aceh watahe ya. Kalau Bollywood itu India. Silakan. Untuk yang salah tetap dinyalakan. Untuk Fauzan Akbar, pantang menyerah ya kamu ya. Semangat. Oke, untuk teman-teman yang benar silakan dimatikan videonya. Kita pengen lihat. Oke, sip, makasih. Oke, sekarang pertanyaan terakhir. Kampus ternama di Amerika adalah Stanford University. Benar atau salah? Stanford University, benar atau salah? Semangat, ayo. Tentukan pilihanmu. Demi 1 miliar. Oke. Ternyata Fauzan Akbar sudah mengeluarkan tajinya. Jawabanmu benar, nak. Silakan dimatikan videonya. Oke. Untuk kampus ternama di Amerika adalah Stanford University. Betul, teman-teman semua. Dan kita nanti bakal sharing dengan Mrs. ya, Miss Mariam. Nanti lengkapnya akan diperkenalkan oleh sang moderator, Kanaisha. Halo, Kanaisha. Halo, teman-teman boleh dihidupkan lagi videonya, nggak apa-apa. Oke, silakan. Sekarang bisa dihidupkan lagi supaya lebih interaktif ya teman-teman. Kalau mau di unmute juga nggak apa-apa. Tapi nanti ketika waktu presentasi di mute ya, supaya tidak terdistract. Oke, Kanesha apa kabar? Baik, alhamdulillah baik. Sudah makan, Kanesha? Sudah, ini masih ada mangkoknya nih. Alhamdulillah. Oke, Kanesha, sudah siap? Sudah. Siap. Untuk membina adik-adik semua? Boleh, siap. Udah siap. Oke, boleh. Silakan Kanesha, aku kembalikan ke Kanesha ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman. Semoga sehat selalu dan jangan lupa teman-teman semoga sudah sholat atau semoga sudah beribadah, sudah mandi, sudah makan malam. Ini malam Senin ya, biasanya malam Senin malamnya rebahan karena besok sudah harus bekerja atau kuliah, tapi kita masih tetap akan belajar. Work, learn from home. Untuk malam ini kita akan ngobrol sama Kak Mariam Karimah. Sebelum aku bacain CV-nya, aku mau mengingatkan dulu kalau kalian ada PR. Ya, masih ingat kan? Kalian ada PR untuk mengerjakan self-assessment. Nah, deadline-nya adalah hari Selasa. Kalian harus mengumpulkan maksimal itu hari Selasa agar bisa mendapatkan sertifikat. Gitu. Jadi kita akan mengirimkan sertifikatnya setelah kalian mengirimkan self-assessment ke panitia melalui email. Gitu. Jadi jangan lupa dikerjakan ya teman-teman. Sambil dipikirkan aja, karena sebenarnya self-assessment-nya itu adalah wadah untuk kalian benar-benar memikirkan, merenungkan apa yang kalian ingin capai dalam beberapa tahun ke depan, terutama dalam hal studi atau impian. Gitu. Kak Mariam sudah hadir belum ya? Oh, udah hadir Kak Mariam. Aku bacain dulu CV-nya Kak Mariam. Ini Kak Mariam, dia lulusan UI, S1-nya di UI Teknik Elektro, S2-nya di University of Illinois at Urbana-Champaign. Jurusannya Master of Engineering in Energy Systems. Dan aku sebenarnya
ini bukan bidangku ya. Jadi aku membacanya itu banyak sekali software-software keahliannya Kak Maryam ini yang aku tidak paham. Jadi mungkin nanti kita bisa tanya dengan Kak Maryam. Dan dia juga salah satu sertifikasinya adalah Leadership in Energy and Environment Design Green Associate. Jadi kayak semacam asosiasi di bagian perkumpulan kali ya, energi dan lingkungan hijau. Kemudian dia juga mendapat sertifikasi di Strategic Technology Management dari University of Illinois. Gitu. Nanti kita bertanya, nanti Kak Maryam akan bercerita lebih lengkapnya. Nah, sekarang Kak Maryam sedang bekerja di Mary Corps Indonesia di bagian Renewable Energy Technical Specialist. Sepertinya ini yang fokus di bidang bagaimana mengembangkan, dia fokus mensupport pemerintah untuk menciptakan strategi untuk mencapai target Master Listrik Nasional. Jadi kan kita tahu kalau Indonesia listriknya mungkin belum merata ya di beberapa daerah yang pelosok itu masih belum mendapat akses listrik 24 jam. Kayak teman aku yang lagi ada di mana tuh ya? Kupang apa ya? Aku lupa. Dan itu memang agak pulau sana itu dia kadang itu tidak mendapat akses listrik 24 jam seperti di Jawa atau di kota-kota besar gitu. Mungkin salah satu agendanya Kak Maryam ini adalah memastikan pemerataan akses listrik itu. Dan ini keren banget sih menurut aku Kak Maryam bisa sebesar itu kontribusinya. Jadi kita akan belajar lebih banyak dari Kak Maryam. Gimana sih caranya dia mencapai bisa kuliah di Illinois dan benar-benar itu ilmunya dipakai gitu. Untuk Rafki nanti aku infokan ke timnya untuk di email ke kamu soal self assessment-nya ya. Nanti aku infoin ke tim. Kak Maryam sudah hadir? Ya. Halo Kak Maryam. Halo. Halo, apa kabar Kak Maryam? Kak Maryam lagi di mana nih? Di rumah aja. Oh, di rumah aja, work from WFH ya. Oke. Kak Maryam, slide share screen-nya mau share screen sendiri ya? Ya, boleh ya. Oke. Ini Silakan dicoba aja share screen, nanti sama adminnya dikasih akses. Oke. Ini langsung mulai aja atau gimana ya? Boleh langsung mulai aja. Nanti teman-teman kalau ada pertanyaan nanti kita bisa ngobrol atau via chat. Gitu. Nanti kita dengerin dulu obrolan tentang Kak Maryam. Oh, dia ternyata alumni Pemuda Mendunia juga ya, Kak Maryam? Bukan sih. Oh, bukan sih. Sampai jam berapa ya? 1,5 jam sama Q&A. Oke, 1,5 jam. Maksimal segitu. Jadi mungkin nggak ada ini ya. Oke. Ya, sebelumnya Assalamualaikum, selamat malam teman-teman semua. Semoga ini ya, semoga hari ini bisa mengisi minggu malam teman-teman. Langsung aja, saya diminta panitia untuk diskusi kali ya, sharing soal bagaimana studi di US, kenapa dan bagaimana. Gitu ya. Oke. Ini sedikit profil saya yang tadi sudah disebutkan, jadi mungkin nggak usah disebutin lagi. Oke, yang pertama-tama saya pengen memulai dari salah satu perkataan dari Pramudia Anantatur. Orang bilang ada kekuatan-kekuatan yang tak terduga yang bisa timbul daripada samudra, pada gunung berapi, dan pada pribadi yang tahu benar akan tujuan hidupnya. Jadi di sini Pram menegaskan bahwa kekuatan itu, bahkan kekuatan dari tujuan hidup itu sebanding dengan samudra dan gunung berapi gitu. Jadi betapa besarnya kekuatan tujuan hidup. Gitu. Kalau katanya Pak Habibie itu berakhir di awal dan berawal di akhir. Gitu. Jadi bagaimana caranya kita bisa menempatkan suatu tujuan itu di awal. Karena kadang kita sifatnya ini ya, banyak dari kita yang kadang itu ikut-ikut tren. Kadang itu melihat orang melakukan sesuatu, kita juga jadi mau. Padahal kita belum tahu apakah itu yang dibutuhkan atau tidak. Kayak gitu ya. Jadi kadang itu memang, gimana ya, kadang kalau kita nggak punya tujuan yang jelas,
kita orientasinya akan hilang nanti. Misalnya master degree, tapi tujuan big picture-nya tuh belum jelas nih. Mau sektor apa sih gitu. Kalau dulu saya pas kuliah diajarin tuh ya ada beberapa sektor pasca kampus, ada di government misalkan ada yang mau jadi ASN, atau ada yang mau jadi akademisi, ada yang mau jadi entrepreneur, atau ada yang mau jadi di NGO fokusnya. Nah itu banyak, atau menjadi profesional. Nah itu kan berbeda sebenarnya. Pun bidang-bidangnya beda gitu. Saya misalnya di bidangnya renewable energy, pasti akan berbeda dengan orang-orang yang di bidang bioteknologi misalkan, dan seterusnya. Nah ini tujuan kita tuh harus define dengan jelas. Itu katanya si from start from the end. Nah ini kenapa sih pada akhirnya saya mengambil ini dulu sebelum masuk ke Amerikanya atau US-nya, karena menurut saya ini yang paling penting banget gitu. Jadi supaya kita nggak ikut-ikutan aja, supaya kita tahu kenapa. Kalau kata Simon Sinek, start with why. Ini golden circle, dia mempopulerkan namanya. Tapi kurang lebih kebanyakan orang itu biasanya mereka memulai dari luar ke dalam gitu. Jadi apanya dulu nih, resultnya dulu gitu, baru dicocokin prosesnya gimana, baru tujuannya. Padahal seharusnya kita tahu tujuan kita tuh apa, purpose kita tuh apa, baru kita lanjut ke tahap berikutnya, prosesnya tuh apa, prosesnya bagaimana, dan hasil yang mau kita capai itu apa. Jadi nggak terbalik. Jadi kita harus mendefine benar-benar tujuan kita tuh apa, supaya nggak berhenti di tengah jalan. Nah ini yang penting ya teman-teman. Mau apapun sebenarnya, kita mengerjakan apapun kayak gitu. Jadi nggak lagi bingung nih S2 apa kerja ya, kayak gitu. Yang kayak gitulah. Itu sebenarnya kan ketika kita tahu tujuan, kita akan define rencana kita gimana, rencana hidup kita gimana, pilihan-pilihan yang kita lakukan tuh apa, dan kita bisa memutuskan action yang kita lakukan dari pilihan-pilihan yang ada. Seperti itu. Kemudian kita tadi ya mendefine goal. Nah, goal ini ada yang jangka panjang, ada yang jangka pendek. Kayak gitu. Nah, big picture-nya apa yang jangka panjang? Kayak karir goal kita seperti apa sih? Misalnya nih, misalnya mau jadi menteri. Nah, jadi menteri kan nggak ujuk-ujuk jadi menteri ya. Tapi gimana kita mendefine goal-goal jangka pendek kita supaya menuju ke sana. Kayak gitu. Jadi misalnya studi S2, studi S3 gitu ya, atau job pertama yang kita punya, kompetisi yang kita ikuti, dan riset yang kita lakukan, dan seterusnya. Nah itu pada akhirnya akan menjadi mozaik yang menyusun big picture tadi. Sehingga master degree atau sekolah lah ya, itu nggak jadi tujuan kita, karena banyak ceritanya nih, ketika dulu 2013 kan ini ya, 2013 LPDP baru pertama kali ada, itu banyak banget yang dapat mungkin ya. Tapi mungkin beberapa di antaranya itu agak kehilangan arah setelah lulus. Gitu. Jadi bingung mau kemana, mau ngapain. Nah, jangan sampai kita seperti itu. Jadi ketika kita men-set itu sebagai tujuan, ketika udah dapet terus apa? Terus kita ngapain? Terus kita kemana? Jadi itu cuma hanya sebagai anak tangga aja, bukan tujuan hidup kita, bukan tujuan dari kita melakukan tujuan besar kita tuh bukan itu sebenarnya. Dan jangan sampai kita men-set master degree itu sebagai tujuan kita. Nah ini pengantar. Kenapa pengantar? Karena menurut saya ini yang paling penting dan yang paling inti. Kenapa kita ketika kita mau kuliah di luar negeri atau kuliah bahkan di dalam negeri atau dapat beasiswa, pada akhirnya ketika kita punya tujuan itu akan jauh lebih mudah kita memilih beasiswanya apa, memilih mengerjakan aplikasinya, aplikasi beasiswanya, karena kita tahu apa yang mau kita lakukan gitu. Jadi nggak juga pada akhirnya beasiswa A tujuan kita Z, beasiswa B tujuan kita Y gitu. Loh, kok beda? Gitu. Nah, nggak kayak gitu. Jadi gimana kita mendefine ya, jadi bukan master degree tujuan kita, tapi yang lebih besar lagi. Nah, itu singkatnya. Ntar masuk ke materi ini ya, editor. Apa Amerika? Saya kenapa milih Amerika? Mungkin kalau misalnya teman-teman biasanya, atau teman-teman saya
kalau dengar Amerika tuh udah males duluan gitu, udah males nih kuliah di Amerika, kayak aduh rasis nih, aduh kayak nggak kepikiran lah, karena mungkin di Eropa lebih banyak pikir oh mau kuliah di Eropa atau ya ke Jepang, biasanya gitu ya. Ini teman-teman saya biasanya pada milih Eropa, Jepang, Australia, itu tuh yang banyak yang memang dari awal pengen US, kecuali teman-teman di public health. Karena katanya edukasi atau bidang pendidikan di bidang public health atau kesehatan masyarakat di Amerika termasuk yang paling bagus. Tapi kenapa pada akhirnya kenapa sih US? Kalau saya sendiri karena memang ada program-program yang sesuai dengan minat saya. Tapi apakah itu aja? Nah, ternyata ketika saya sudah sekolah di sana, sudah mengalami sendiri pendidikan di sana, menurut saya julukan US kan land of opportunity ya. Dan ini benar-benar saya ngelihat gitu dan saya alami bahwa di Amerika itu banyak banget kesempatan, tinggal bagaimana kita memanfaatkan kesempatan itu. Apa aja sih ininya? Apa aja sih contoh opportunity-nya? Pertama, kualitas sistem edukasi di sana. Jadi berbeda dengan mungkin kalau misalnya kita bilang kualitas di Eropa juga bagus ya, di Eropa, di Jepang, Korea itu juga bagus, tapi Korea terlalu ini ya. Menurut saya sih dia terlalu work life balance-nya nggak seimbang gitu. Tapi ya nggak tahu juga gitu, mungkin teman-teman bisa tanya ke di alumni Korea. Tapi intinya di Amerika itu kualitas pendidikannya sangat baik gitu. Kalau misalnya teman-teman lihat dari misalnya di QS atau di Times, nah itu coba lihat di ranking universitas, nah itu banyak kita temukan universitas dari Amerika. Meskipun menurut saya kita nggak selamanya harus bergantung harus dapat universitas yang tinggi di QS gitu, yang rankingnya tinggi, nggak juga gitu, karena kan itu tergantung jurusannya, tergantung kebutuhan kita. Kalau misalnya profesor yang kita pengen itu ada di universitas yang mungkin rankingnya tidak begitu tinggi, tapi dia profesornya itu rocker banget, nah itu juga bisa dipertimbangkan. Tapi yang jelas adalah kualitas pendidikan yang bagus banget di sana. Jadi biasa banget kalau misalnya kita mau interupsi dosen, kalau misalnya kita mau diskusi, tanya langsung ke dosen. Kalau misalnya dosen ada keliru dan mereka akan mengakui kalau mereka salah gitu. Jadi ruang-ruang diskusi itu sangat terbuka. Gitu. Kalau misalnya bahasanya mungkin tidak ada pertanyaan yang bodoh. Jadi semua pertanyaan itu akan ditanggapi. Gitu. Nah itu pertama kualitasnya. Yang kedua, saya suka di sana karena interdisciplinary itu kuat. Jadi interdisciplinary itu apa? Di riset-risetnya mereka banyak melakukan cross sektor gitu, cross cutting issue. Jadi misalnya nih saya ngambil renewable energy, biasanya ada juga nih di riset-riset energi itu juga barengan nih sama anak-anak ekonomi, barengan sama anak-anak psikologi, barengan sama anak-anak sosial, barengan sama anak-anak misalnya water gitu ya, lingkungan. Jadi banyak banget peluang-peluang yang bisa kita lakukan. Kalau di Indonesia mungkin lebih agak jarang ya, mungkin sudah mulai tapi masih jarang untuk cross sektor ini. Biasanya atau cross bidang, biasanya kan kita ya udah dari teknik aja gitu ya. Anak FE ya udah risetnya FE aja sama itu lagi gitu. Tapi bagaimana di sana itu yang kita bangun adalah bahwa kita nggak bisa gitu ya, atau bukan nggak bisa, sorry. Akan kesempatan yang akan kita temui itu lebih banyak ketika kita bisa mengcombine beberapa sektor. Memang dalam pemecahan masalah di dunia nyata, kita perlu kerjasama antar berbagai bidang. Nah, ini yang salah satu yang bagus banget di Amerika. Dan buktinya adalah ketika saya pun di sana, itu saya ambil master, ada beberapa yang memang harus saya ambil gitu ya, dan beberapa mata kuliah yang saya ambil, mata kuliah lainnya pilihan. Nah, pilihan ini bisa terbuka, kita mau ngambil apa gitu. Selama requirement untuk lulus itu sudah terpenuhi. Artinya kan ada requirement, kita harus ngambil di bidang yang related sama requirement itu.
Tapi ada juga yang elektif yang bisa kita pilih. Jadi, nah itu terbuka tuh, saya mau ngambil kelas apa misalnya, project management, saya mau ngambil kelas dari psikologi misalkan, saya mau ngambil kelas dari ekonomi, itu bisa gitu di sana. Walaupun saya memang ngambilnya energy system, kayak gitu. Dan itu banyak banget. Dan salah satu teman saya, anak S3 di Amerika, dia anak arsitektur, tapi dia kerjanya sama profesor di public health atau kesehatan masyarakat, community health, dan profesor di engineering gitu. Jadi banyak banget kesempatan yang bisa kita lakukan di sana gitu. Kalau mungkin di beberapa program ya di negara-negara lain mungkin lebih banyak yang itu udah paketan. Jadi kalau misalnya ngambil jurusan A, ya udah ada nih paketnya tuh belajarnya A B C D E gitu ya. Nah kalau di US biasanya itu tailor sendiri, kebanyakan, nggak semuanya tapi kebanyakan seperti itu. Yang ketiga, resource-nya banyak dan mereka terbuka. Jadi kita mau misalnya kita butuh funding, nah itu banyak banget tersedia travel grant, beasiswa lokal di sana, atau juga kerja part time dan seterusnya, itu banyak banget kesempatannya. Jadi salah satunya saya dapat beberapa funding, itu ada funding travel grant, ada dapat scholarship juga untuk attend conference dan seterusnya. Dan karena memang di sana cukup mensupport bidang riset dan juga apalagi kita dari developing country, kadang-kadang tuh kayak didahulukan ketika kita dari developing country, ketika kita bisa memilih isu yang tepat, nah itu biasanya kita akan dapat beberapa privilege kali. Seperti itu. Itu pertama. Yang kedua, dari resources profesor-profesor yang ada atau pengajar-pengajar yang ada di sana. Jadi di sana karena memang terbuka, kita bisa ini mungkin nggak hanya di sana ya, tapi di apply juga di kehidupan sehari-hari, bahkan ketika kita ingin melakukan sesuatu ya, misalnya ada ide project sesuatu dan seterusnya, dan kita pengen sharing ke let's say kalau dalam hal ini karena dalam dunia akademis ke profesor ya, nah itu biasanya saya pribadi tuh langsung ngirim aja nih ke beberapa profesor, saya nggak kenal mereka, nah itu tapi mereka sangat welcome. Saya dapat pinjaman lab waktu itu dari profesor yang bahkan nggak saya kenal dan baru pertama kali ketemu. Dia langsung ngasih kunci labnya ketika itu untuk saya pakai 3 bulan kalau nggak salah. Yes, jadi memang banyak banget kesempatan kayak gitu dan mereka sangat open. Tinggal kitanya aja mau mencoba ke sana atau tidak. Gitu ya. Dan juga ada kesempatan untuk bekerja setelah selesai kuliah. Jadi ada mekanismenya. Mereka punya di US itu ada mekanismenya. Kalau misalnya ada student, jadi ada beberapa jenis visa dan yang itu bisa mengizinkan setelah kita lulus kita bisa bekerja selama tergantung sih, selama biasanya 1,5 sampai 3 tahun kalau master. Tergantung visa kita jenisnya apa. Gitu. Dan tergantung beasiswa kita. Kalau saya pribadi memang nggak boleh sama beasiswanya untuk nggak boleh untuk melanjutkan di US dan harus langsung pulang. Tapi yang jelas banyak kesempatan di sana. Walaupun memang kompetisinya sangat sangat ketat ya, karena banyak juga di sana banyak banget orang Cina, orang India yang juga international student yang juga mencari pekerjaan setelah lulus di sana. Gitu. Apalagi setelah COVID ini cukup banyak yang di layoff di Amerika. Sampai berapa? 70 juta ya. Nah, berikutnya jalur kuliah di Amerika tuh ada apa aja sih? Mungkin kalau kita ini taunya biasanya beasiswa ya. Ya memang itu salah satunya beasiswa, tapi itu hanya salah satu jalan aja. Beasiswa, ada beasiswa atau bekerja di universitas. Nah ini mungkin yang banyak itu anak-anak PhD atau anak-anak S3. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita mau nyari sekolah master, itu juga bisa nyari jalur yang riset atau bekerja di universitas atau bekerja di institusi yang mempunyai relasi dengan kampus. Nah itu bisa, nanti saya jelasin beberapa. Kemudian biaya pribadi pasti dan juga student loan. Nah, mungkin nanti beasiswa saya lanjut di slide berikutnya. Nah, untuk yang riset atau bekerja di universitas ini bagaimana maksudnya? Jadi setelah saya di Amerika itu memang baru tahu juga.
biasanya itu kan mereka itu jadi apa ya, profesor ini punya biasanya teaching assistant atau research assistant ya. Nah itu profesor atau universitas akan membayar si RA atau TA ini. Nah dibayarnya itu dengan apa? Dengan living cost ya. Jadi kita dapat bulanan biasanya kalau misalnya kita apply. Kalau misalnya teman-teman nyari master di Amerika, ada yang tulisannya MS, Master of Science, nah itu most likely akan dibayarin sama universitas kalau teman-teman keterima program itu. Dibayarin itu maksudnya gimana? Jadi kita bekerja di sana, bekerja entah itu jadi ngajar kah, entah itu bantuin riset kah, entah itu bantuin di institusi kah, entah itu kita bekerja selama 20 jam, biasanya sih 10 atau 20 jam, nah itu kita akan dapat tuition wave. Tuition wave itu apa? Kita jadi nggak perlu bayar SPP. Jadi udah dibayarin tuh. Kita semesternya udah dibayarin. Udah ditangguhkan lah bahasanya. Udah ditangguhkan sama kampus. Terus kita juga dapat duit bulanan. Tuh. Jadi nah itu banyak banget ternyata kesempatan-kesempatan di sini. Kenapa banyak? Karena mereka atau kampus itu butuh graduate student. Kenapa butuh graduate student? Karena graduate student itu seperti apa? Kalau saya bilang cheap labor, gitu. Jadi gajinya itu di bawah gaji rata-rata profesional. Gitu. Jadi kan itu sebenarnya riset-riset yang dilakukan untuk membantu riset-riset mereka juga. Nah jadi kita bantu riset mereka, kita dapat kuliah gratis lah ibaratnya, kita dapat duit bulanan, dan kita juga dapat gelar. Gitu. Kalau misalnya biasanya sih MS ya, kalau teman-teman nyari Master of Science, nah itu biasanya banyak. Kalau teman-teman dapat di program itu biasanya akan dibiayakan langsung sama kampus. Tapi perlu dicek dulu si kampus ini punya duit atau enggak untuk biayain gitu. Nah, beasiswanya apa aja sih kalau di Amerika? Beasiswa di Amerika untuk ke Amerika sendiri dulu saya beasiswanya USAID prestasi namanya, cuman udah nggak ada sekarang. Kayaknya mereka mau ganti program atau ganti skema, saya nggak tahu. Tapi yang jelas udah nggak ada sekarang. Jadi tinggal 2 nih. Kalau misalnya mau beasiswa ini ya, ini beasiswa resmi atau beasiswa yang banyak kita kenal, yaitu Fulbright dan LPDP. Nah, Fulbright ini berasal dari pemerintah Amerika. Jadi memang tipikalnya dia beda ini aja sih, beda approach sama LPDP. Kan kita kalau misalnya kita kita pengen apply beasiswa, kita harus mendefine beasiswanya yang kita pengen tuh apa, terus tujuan beasiswa itu apa sih. Nah kita lihat nih Fulbright tujuannya apa sih gitu ya. Kalau nggak salah memang saya nggak tahu juga ya, saya nggak tahu detailnya, tapi kalau nggak salah memang untuk memperkuat hubungan bilateral antara Amerika dan Indonesia, sehingga mereka memang dan salah satu programnya memang mereka menitik beratkan itu di sisi profesional. Jadi biasanya yang dapat Fulbright ini dia bidangnya nggak dibatasin apapun, jadi teman-teman bisa apply dari teman-teman dari bidang apapun bisa apply. Nah memang tapi titik beratnya ini adalah teman-teman harus bisa punya determinasi di bidang di bidang yang teman-teman geluti gitu. Jadi nanti akan ada nih entah alumni Fulbright, entah orang dari US gitu ya, yang akan ngetes di interviewnya. Itu biasanya mereka nyari tuh pengalamannya apa sih, terus korelasi dengan masa depan, rencana kita masa depan tuh seperti apa dan seterusnya. Dan biasanya memang yang lebih isu-isu terkini dan seterusnya, lebih ke isu-isu bidang khusus tertentu itu. Misalnya kayak pribadi misalnya nih energi bersih. Nah, makanya akan digali tuh di energi bersih tuh kamu tahu apa aja sih, isu apa yang kamu tahu. Nanti ke depannya pengen jadi apa sih dan bagaimana kamu menyelesaikan isu energi bersih di Indonesia misalnya kayak gitu ya. Itu inline. Kalau PDP kan memang yang saya tahu memang itu ada sisi analismenya juga, itu dimasukin kan gitu ya, integritas dan seterusnya itu dimasukin juga gitu ya. Jadi ada beberapa memang poin yang titik berat yang berbeda, tapi LPDP ini tidak karena mungkin pesertanya banyak, jadi mereka tidak begitu mengkhususkan bidang yang memang benar-benar spesifik gitu. Kalau dulu Fulbright kan mirip-mirip kayak USAID ininya ya, seleksinya. Dan memang dulu saya diseleksi oleh orang yang benar-benar ahli di bidang energi terbarukan kayak gitu.
Sedangkan di LPDP mungkin bidangnya lebih ke engineering-nya gitu ya, lebih luas lah ininya, lingkupnya kalau di LPDP, tidak sangat spesifik gitu. Cuman itu ada menguntungkannya juga, tapi agak-agak tricky. Nah, kalau Fulbright itu dia ada cap-nya, ada batas maksimalnya. Jadi susah banget gitu, hampir nggak bisa lah. Ya susah lah, bukan hampir nggak bisa. Susah banget kalau misalnya pengen dapat Ivy League dari beasiswa Fulbright. Ivy League itu apa? Ivy League itu sebenarnya itu universitas swasta di Amerika, di bagian Amerika Timur, itu di New York dan sekitarnya gitu, Boston dan sekitarnya itu, yang memang punya kualitas bagus gitu, rate-nya tinggi gitu, walaupun memang Ivy League itu dulunya dari kejuaraan olahraga sebenarnya, tapi karena mereka punya prestasinya bagus, ya jadi tinggi, rankingnya cukup tinggi dan mahal karena memang swasta dan swasta bagus gitu, jadi super mahal. Jadi untuk Fulbright sendiri hampir jarang banget, seenggaknya saya nggak pernah nemu ada anak Fulbright yang di Ivy League gitu. Jadi tapi Fulbright ini karena memang dia langsung dengan beasiswa di institusinya langsung dibawahi oleh pemerintah Amerika, itu bisa lebih detail, bisa lebih tahu trik-triknya. Kalau misalnya daftar kampus kayak gimana, kalau misalnya kampus A itu kayak gimana sih gitu ya. Kalau misalnya bidang ini bagusnya kemana, itu lebih enak di Fulbright. Dan kita sebenarnya nggak bisa benar-benar bergantung pada universitas yang rankingnya tinggi nih berarti bagus, nggak juga gitu, karena kalau misalnya bidang tertentu ya itu harus lihat jurusan spesifik, ada nggak sih ahlinya, expertnya di kampus itu gitu. Jadi itu nggak serta-merta harus universitas yang paling tinggi rankingnya gitu, itu tricky. Nah kalau LPDP, nah itu justru kan sekarang diperdikit ya bidangnya kalau nggak salah di LPDP, nah itu justru banyak Ivy League-nya, karena Ivy League rankingnya tinggi, ya udah langsung banyak, rata-rata kalau nggak salah itu Ivy League yang masuk gitu, kecuali bahkan Berkeley aja nggak masuk semuanya gitu, nggak masuk jurusannya, nggak ada semuanya kayak gitu. Jadi nah itu kalau misalnya teman-teman pengennya di Ivy League banget, itu bisa ambil LPDP, tapi tidak boleh menutup kemungkinan di cara-cara yang lain seperti itu. Ini beasiswa yang umum, tapi banyak juga beasiswa yang dari kampusnya, kayak di Stanford itu ada namanya, saya lupa nama detail beasiswanya, tapi Stanford itu punya beasiswa khusus untuk master dan PhD-nya. Nah, teman-teman bisa cari tuh di kampusnya masing-masing, itu ada nggak sih beasiswa atau funding untuk bidang-bidang yang teman-teman mau. Itu pertama. Atau di bidang-bidang yang teman-teman mau, ada nggak sih beasiswa lain? Nah, itu memang harus dicari. Gitu. Memang harus dicari. Kan kalau misalnya ini ya, jadi kenapa pada akhirnya tadi saya memulai dengan tujuan atau goal itu, karena memang beda gitu ya, yang goal dengan angan-angan itu berbeda. Kenapa begitu? Karena saya kasih contoh, kayak misalnya, nanti saya mau punya rencana ini nih, mau bikin yayasan gitu ya, Terus ditanya, lo mau bikin yayasan gitu ya? Emang apa aja sih syarat-syarat bikin yayasan? Nggak tahu gitu ya. Nah itu kan angan-angan namanya, karena nggak tahu syarat-syaratnya. Makanya kita harus tahu nih, apa aja, syarat-syaratnya dan seterusnya. Makanya kalau misalnya teman-teman nih pengen apply sesuatu, misalnya beasiswa atau program, ya itu harus tahu benar nih, harus riset banget. Misalnya Fulbright syarat-syaratnya apa, LPDP syarat-syaratnya apa gitu ya, terus interview ke penerima beasiswanya dan seterusnya. Tapi ini perbedaan dari dua beasiswa ini, dan banyak beasiswa lain yang nggak kita tahu. Cara taunya gimana? Ya kita riset sendiri gitu. Dan memang harus kita lakukan sendiri, karena kan yang mau karena kan nggak akan ada yang bisa mewujudkan mimpi kita kecuali kita sendiri gitu ya. Nah, ini aja sih beberapa step-step yang bisa kita lakukan
untuk dapat master degree atau beasiswa. Ini yang saya lakukan biasanya mapping the plan. Jadi kita punya plan, kita mapping targetnya kapan, apa aja yang harus kita selesaikan, terus mastering di preparation, mastering application. Jadi, nah ini sebenarnya ada beberapa cara ya. Ada beberapa cara dan kita bebas milih cara yang fit untuk kita kayak gitu. Yang pasti kita harus punya rencana, kita harus punya tujuan, kemudian rencana-rencana untuk bisa nih mencapai tujuan itu. Pertama kita punya rencana, gimana caranya? Kalau saya pribadi sih, ini ada dua approach sebenarnya. Bisa kita fokus ke programnya atau bisa kita fokus ke beasiswanya. Tapi kalau saran saya lebih baik fokus ke programnya, karena kan itu lebih related sama apa yang mau kita kerjakan. Nah, dari sana kita bisa mencari nih beasiswa negara-negara pilihannya itu mana aja gitu ya. Terus beasiswa yang ada itu apa aja di pilihan program-program tersebut. Ketika kita dapat satu program, kita akan menggali nih, misalnya di universitas ini ternyata ada loh beasiswa tersendiri gitu yang nggak perlu misalnya nggak perlu beasiswa lain gitu, bisa dari program alumni kampus misalnya ngasih beasiswa gitu. Itu banyak juga. Tinggal gimana kita mencarinya. Terus cari informasi banyak-banyaknya yang valid gitu ya. Dan juga kita bikin target. Misalnya kapan kita harus menyelesaikan kapan kita harus tes IELTS, kapan kita harus daftar beasiswa dan seterusnya. Nah, apa aja sih persiapannya? Persiapannya itu ada bahasa Inggris gitu ya. Itu pasti. Yang kedua financial. Jadi untuk tes bahasa Inggris kan butuh dana juga itu gitu. Jadi itu dipersiapkan juga. Terus juga untuk apply beasiswa atau ada beberapa beasiswa yang membutuhkan LOI dulu sebelum bisa daftar beasiswanya misalkan. Nah itu juga butuh dana kayak gitu. Nanti nah teman-teman saya sih bikinnya Excel ya. Saya bikin Excel. Nah itu dicantumin deh tuh biaya yang dibutuhkan di Excel itu di master data itu. Yang ketiga mentorship. Ini cari deh sekarang udah banyak ya. Ya alhamdulillah sudah banyak lulusan-lulusan luar negeri, pemuda-pemuda Indonesia lulusan luar negeri gitu ya. Mungkin bisa sharing juga ke teman-teman dari pemuda mendunia nih. Kira-kira bisa apa misalnya ada nggak sih kakak lulusan ini di bidang ini gitu ya. Terus teman-teman approach aja. Mau nggak sih jadi mentor? Jadi mentor ini bukan berarti kayak seminggu sekali kayak gitu ya, enggak gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman ada sesuatu yang bisa dikonsulkan atau ada yang bisa didiskusikan, butuh saran, nah itu bisa ke orang-orang tertentu. Nggak perlu namanya mentor, nggak perlu nama itu mentor, tapi ada seseorang yang bisa ditanyain. Yang terakhir adalah peer group. Biasanya ini juga untuk menjaga semangat kita. Kalau misalnya kita lagi kehilangan arah gitu ya, nah itu kan sama-sama mengevaluasi, teman-teman kita sama-sama mengevaluasi. Lo udah belum sih kayak gini? Ini ada beasiswa ini nih, kita apply ya dan seterusnya lah. Nah peer group ini lumayan membantu. Kalau untuk saya membantu sekali karena dulu dari belajar bahasa Inggris gitu-gitu ya, terus juga review aplikasi itu juga sama teman-teman di peer group. Gitu. Terus dari aplikasi biasa ya kita tahu. Nah, menurut saya yang paling penting adalah ini ya. Menurut saya nggak ada makan siang yang gratis. Karena nggak ada makan siang gratis, kita harus tahu betul nih tujuan dari entah itu beasiswa atau program yang mau kita tuju. Kalau misalnya kita program di kampus misalkan. Nah, itu kita harus tahu betul tujuan beasiswa ini tuh apa sih? Apa sih yang kita bisa berikan ke beasiswa ini? Kira-kira cocok nggak ya buat saya? Kira-kira lulusan dari beasiswa ini tuh siapa aja? Apa aja sih yang mereka lakukan? Kayak gitu ya. Terus kita mengeksplor pengalaman kita, mengeksplor ide-ide kita, mengeksplor rencana ke depan kita.
Kemudian kita koneksikan, kira-kira apa yang kita punya dengan tujuan mereka itu apa yang bisa dikoneksikan, apa yang bisa direlasikan gitu. Jadi, nah ini akan menjadi dasar kita untuk membuat aplikasi. Itu ada yang namanya apa? Motivation letter atau apa lagi? Study objective, personal statement ya. Nah, itu semua dasarnya ini kalau saya. Nah, yang paling penting, yang terakhir kita melakukan review. Dulu itu saya kalau nggak salah, saya cari nih alumni beasiswa USAID, saya cari di kolom website mereka punya artikel dari awardee-nya, saya cari namanya, saya cari di Google, saya cari email mereka, saya email mereka. Nggak kenal, jadi nggak ada yang saya kenal, ya udah saya email aja. Bang, Mbak, gitu ya, saya pengen daftar beasiswa ini, saya udah nulis essay kayak gini, boleh nggak tolong kasih masukan, gitu aja gitu ya. Kalau misalnya nggak dibalas ya nggak apa-apa gitu, namanya juga kita give it a shot gitu. Jadi kalau misalnya nggak dibalas nggak apa-apa, nggak usah baper. Tapi jelas kayak saya email beberapa orang ketika itu dan sudah menyelesaikan aplikasi itu sebulan sebelum deadline, gitu. Jadi give it a try aja. Nah, ini yang saya suka banget kalau teman-teman ada waktu bisa nonton video YouTube-nya Steve Jobs 1,5 menit atau 2 menit lah, 2 menit, yang Don't Be Afraid to Ask for Help. Kadang itu orang bukan nggak mau bantu, tapi karena memang nggak tahu juga mau bantuin apa, karena nggak ditanya, nggak dimintain tolong. Dan makanya yang nggak usah takut untuk minta tolong, nggak usah takut untuk reach out to people. Ini tambahan sedikit. Jadi yang saya lihat memang dua negara yang sangat gigih itu China dan India, karena mereka memang negaranya banyak, penduduknya banyak banget, dan kompetisi di sana sangat tinggi. Dan international student-nya mereka dua tertinggi di dunia kalau nggak salah. China itu hampir 1 jutaan, ya, India di bawahnya sedikit. Nah, jadi banyak banget di Amerika sendiri itu mahasiswa Cina dan India itu mereka datang dulu aja ke Amerika, baru nyari dana kuliah. Karena memang mungkin kalau orang Indonesia masih belum belum bisa sebegitunya gitu ya, karena kita takut nih hidup di Amerika mahal dan seterusnya gitu. Padahal yang saya alami sendiri, padahal biaya hidup di Jakarta itu lebih mahal ketika dibanding di Amerika. Kecuali rent ya, kecuali kalau misalnya kita nggak mengikut sertakan apartemen, itu sama aja biaya hidup di Jakarta dengan di Amerika kalau misalnya kita masak. Kayak gitu. Jadi mahasiswa dari Cina dan India ini sangat gigih, dan mereka bisa melihat, oh ya udah, mereka datang dulu ke Cina, ke India, dan beasiswa di sana tidak lebih banyak dibanding kita gitu, dibanding yang kesempatan-kesempatan yang ada di Indonesia. Tapi mereka itu tadi gigih, mereka kan punya duit gitu, biasanya kayak gitu ya orang Cina dan punya perusahaan. Nggak semuanya, karena banyak tuh orang-orang Cina daratan, orang-orang India yang yang tadi gigih gitu untuk dapat untuk masuk universitas sana aja itu susah. Kalau teman-teman pernah nonton 3 Idiot, kayak gitu. Susah, tapi mereka membawa itu, dan mereka membuktikan mereka bisa berhasil ketika di negara orang. Kayak gitu. Diasporanya luar biasa di Cina dan India ini. Nah, mungkin ini satu lagi untuk yang suka One Piece. No matter how hard and impossible it is, never lose sight of your goal. Jadi jangan pernah, karena kalau tujuan kita itu kan kayak bensin ya, energi kita. Kalau misalnya kita nggak punya bensin, mobil nggak akan bisa jalan. Sama gitu, kalau misalnya kita nggak ada tujuan, ya susah gitu. Let's say kita dapat master degree sekalipun, itu jadi kadang bisa jadi kita disorientasi kalau kita nggak tahu big picture-nya. Nah, yang paling pertama kita tahu why-nya, kita tahu big picture yang mau kita lakukan apa, kita tahu tujuan kita tuh bagaimana. Itu yang paling penting. Ini pertanyaan yang sering diajukan, ingin S2, lanjut S2 setelah lulus, baiknya cari pekerjaan seperti apa. Ini itu ya.
Karena banyak kejadian yang, pokoknya pengen rencanakan S2 setelah lulus. Jadi setelah lulus saya ngerjain pekerjaan yang nggak usah ngambil waktu banyak lah, gitu ya, supaya bisa menyiapkan. Ya kalau saya bilang gimana ya, teman-teman akan kehilangan 1, 2, 3 tahun yang berharga di hidup kita kalau misalnya kita tidak mencari pekerjaan yang sesuai dengan apa yang goal kita tadi. Kita berpikir kalau misalnya nggak apa-apa deh, yang penting punya waktu tambahan untuk nyiapin. Belum tentu gitu kan, bisa jadi orang yang lebih sibuk itu justru lebih bisa mengatur dirinya. Dan juga sayang waktu kita, kalau menurut saya ya, sayang waktu kita 1-2 tahun misalkan untuk bekerja di, sebenarnya bisa kita manfaatkan untuk pekerjaan yang sesuai dengan bidang kita, untuk kita mencari jati diri kita. Emang bahkan nggak mudah gitu ya mencari tujuan itu nggak mudah, trial and error juga. Bisa jadi kita baru tahu tujuan kita mau kemana setelah kita lulus, kita dapat pekerjaan yang ternyata, ada ya yang kayak gini, kayaknya seru juga nih kayak gini, gitu. Yang nggak pernah kita bayangkan setelah ketika kita S1. Kerja dulu atau S2 dulu, nah ini tergantung tujuannya apa. Ada yang mau jadi akademisi, mau jadi dosen. Jadi memang butuh nih sekolah lebih lanjut. Ada yang pengen jadi profesional, kayak saya misalkan, ya saya akan kerja dulu. Saya baru memutuskan akan S2 tuh setelah saya kerja sebenarnya. Jadi waktu S1 saya belum memutuskan. Gitu. Melanjutkan S2 yang tidak sesuai dengan jurusan S1, nah ini banyak banget. Sebenarnya yang tadi sudah saya jelaskan, interdisciplinary, as long as kita punya dasarnya kenapa. Banyak misalnya orang engineering, dia ngambil bisnis, karena memang dia sudah pengalaman kerjanya sudah misalnya 5-7 tahun di dunia project management, dunia bisnis dan seterusnya, dan akan lebih cenderung sana misalnya kayak gitu ya, atau ngambil dari bidang misalkan dari bidang arsitektur ke bidang misalnya sosiologi gitu ya. Nah itu nggak masalah sebenarnya, selama kita punya koneksi, selama ada line yang bisa kita tarik di situ. Terus scholar seperti apa yang dicari pemberi beasiswa. Jadi 2 minggu lalu seminggu lalu apa 2 minggu lalu ya? Seminggu lalu kalau nggak salah. Saya ngisi itu bareng sama salah satu penyeleksi beasiswa student Belanda gitu ya. Nah itu saya ngisi bareng beliau. Dan memang yang paling penting itu adalah pertama tujuan kita, kata dia. Yang kedua motivasi dalam diri kita. Karena itu kelihatan yang tujuannya jelas itu kelihatan di aplikasinya. Yang ketiga persiapan yang pasti. Kelihatan orang yang benar-benar menyiapkan itu dari beberapa bulan yang lalu dengan yang baru seminggu gitu. Apalagi baru 2 hari. Nah, itu kelihatan biasanya. Dan yang pasti yang sesuai dengan tujuan dari pemberi beasiswa. Itu nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan soal ini, silahkan aja. Well, ini sedikit iklan. Kemarin saya sempat nulis buku. Mangga aja kalau misalnya ada yang berminat. Hasil penjualannya akan didonasikan seluruhnya. Kalau kemarin untuk COVID, kalau sekarang ya masih relatif terrelasi sama itu. Silahkan kalau misalnya dia mau. Nah, ini saya suka banget kata-kata ini, success is not final, failure is fatal. Jadi ketika kita dapat misalkan ya semoga teman-teman insya Allah ya saya doakan semoga teman-teman di sini mimpi-mimpinya tercapai, S2-nya bisa dapat gitu ya. Dan nanti ketika dapat kita ingat gitu ya kalau misalnya itu belum final dari tujuan kita. Kalau misalnya nanti di tengah jalan ada yang misalnya 1 kali coba belum berhasil, nggak masalah, kita coba lagi. Kita udah punya tujuannya, kita udah tahu kenapanya, kita coba lagi. Kalau misalnya masih belum berhasil gitu ya 1-2 kali, nggak masalah, karena itu menjadi step kita untuk terus melaju kayak gitu teman-teman. Kalau berhasil, ingat itu belum final dan ya jangan arogan. Ya udah ini nih terakhir kayaknya nih Kak. Mungkin itu aja. Silahkan kalau misalnya ada yang mau diskusi atau lainnya, mangga aja. Oke, makasih banyak Kak Mariam. Aku
Sejujurnya speechless. Sejujurnya speechless because karena aku tidak menduga aku akan belajar sebanyak ini. Dan sih guys, rasanya ketika kita punya tujuan yang jelas, kayak tanpa sadar itu energinya akan mengarah ke itu gitu. Aku merasakan sendiri sih, ada kalanya di mana aku hanya pengen, aku pengen ngelamar ke sini ya, coba-coba gitu. Kali aja bisa, kali aja lolos. Itu nggak dapet guys, nggak dapet. Tapi ketika aku sudah set, iya itu sulit, aku tuh pengen ke situ, mau nggak mau ke situ. Pokoknya aku pengen ke situ. Dan ketika kita punya rencana yang sangat-sangat jelas, entah kenapa ketika kita lelah pun, ketika kita ingin nyerah pun, peta dan energi itu kayak enggak, jalan, ayo jalan. Dan pada akhirnya akan sampai gitu. Jadi makasih banyak untuk Mbak Mariam. Benar-benar meaningful banget dan honestly karena efek pandemi kali ya. Jadi memang aku juga mulai WFH dan mulai tidak bisa bergerak bebas sebelumnya gitu. Jadi memang agak merasa sedikit lost gitu. Kan selama ini kan ilmunya itu dipakai sebebas-bebasnya, tapi ketika WFH ada beberapa hal yang tidak bisa dilakukan dan itu kayak terus mau ngapain ini, terus gimana gitu loh. Dan mendengar penjelasan atau presentasi kameranya itu kayak jadi inget lagi, ya itu bukan akhir guys. New normal itu lagi nungguin kita untuk bergerak ke sana gitu loh. Jadi kayak makasih banget aku secara personal itu kayak menemukan energi baru aja gitu dari Kak Mariam. Jadi makasih banyak. Semoga itu juga bermanfaat buat teman-teman. Kita buka Q&A aja biar nggak tambah malam. Mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau masih terpesona nih, masih speechless, masih memaknai segalanya. Teman-teman kalau ada yang ingin ditanyakan boleh via suara atau boleh di chat aja. Ayo, monggo. Kayaknya masih speechless banget nih. Aduh. Tapi emang kompleks sih. Kebetulan kan ini hari ketiga ya. No, bener masih speechless kan. Lagi ngetik, ada yang lagi ngetik. Oke, mari tunggu aja. Kebetulan memang ini hari ketiga ya Kak Mariam. 2 hari kemarin juga ada ngobrol sama beberapa penerima beasiswa lain. Dan ini kompleks banget. Kayak semua pertanyaan yang mungkin akan muncul itu udah terjawab gitu. Tadi aja aku mau nanya ini udah ada jawabannya. Ya udah nggak jadi. Oh ini ada yang nanya, Kak, kalau S1 gimana? Di Amerika. Iya. Kalau aku pribadi sih, karena aku lebih banyak ngejar S2 ya, jadi aku banyak infonya S2. Kalau kayaknya ini teman-teman banyak yang SMA, Kak. Ada beberapa yang SMA pingin S1 ke Amerika atau ke luar negeri. Kalau S1 ya, S1 itu saya nggak tahu sih ya, maksudnya kayak program khususnya nggak tahu. Kalau misalnya yang ada kan yang biasa itu Fulbright sama LPDP yang ada. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen nyari S1 itu harus spesifik dan langsung ke universitasnya. Jadi dicari tuh universitasnya satu-satu, ada atau enggak. Karena memang kadang itu ada, tapi kita nggak tahu. Misalnya untuk international student, mereka nerima S1 dari developing country. Nah, itu ada aja. Cuman saya nggak tahu kalau misalnya ditanya spesifik, saya nggak tahu jelasnya. Cuman teman-teman cari deh bidang yang teman-teman mau apa, cari universitasnya apa yang teman-teman pengen tuh apa, dan jangan terlepas dari universitas yang terkenal aja. Karena sebenarnya kalau misalnya bicara kualitas, ya nggak beda-beda jauh gitu kualitasnya, kualitas ininya dosennya. Terus itu satu. Kalau misalnya dari negara lain, itu yang saya tahu adanya Turki ada, Jepang ada, apalagi ya? Itu sih yang 2 yang saya tahu. New Zealand ada kalau nggak salah. New Zealand ada. Australia ada nggak ya? Itu S1. Jadi coba dicari. Sama King Saud tuh Arab ya? Arab ada. Ya, Arab Saudi. Silahkan di riset. Ya, kuncinya di pinter-pinter riset sih ya. Kalau dipikir-pikir sih, karena aku juga sempat banyak memoderasi teman-teman, sebenarnya kalau beasiswa S1 itu jarang ada yang dibawahi oleh lembaga besar-besaran kayak LPDP atau Fulbright. Jadi memang benar-benar kayak beasiswa jadi itu kayak emas, tapi ditumpukan jerami gitu guys. Ada yang tahu kalau ada beasiswanya, tapi nggak semuanya mau keluarin energi buat ngelihat itu gitu. Jadi memang kayaknya perlu energi lebih banyak.
kan karena itu tidak terlalu terkenal, berarti kan tidak banyak yang tahu. Saingan kalian tuh nggak banyak. Kalian tuh cuma butuh energi lebih banyak lagi riset dan lebih banyak lagi berusaha gitu loh. Jadi kurasa kuncinya ada di kembali lagi ke sejauh mana kalian mencari gitu sih. Kalau S1 luar negeri aku juga sejauh ini tahunya memang mencari ke kampus. Begitu. Apa lagi bentar? Ada pertanyaan yang lain. Kak, mungkin ini karena teman-teman belum mau mulai riset ya. Jadi habis ini mungkin kita teman-teman jadi bisa mulai riset-riset sendiri via Google. Kalau kampus yang bukan Ivy Language, Kak, dia jurusan psikologi sosial, tapi bingung. Ada informasi nggak, Kak? Untuk yang bukan Ivy League, itu tergantung kan psikologi kan banyak ya. Lagi ya. Tetap harus dilihat matkul. Ya, jadi maksudnya psikologi banyak kan ada yang dia kognitif. Kognitif itu lebih kayak behavior, itu lebih kayak ke situ. Ada yang dia sifatnya konseling, yang konseling mental health dan seterusnya. Yang klinis ya? Ya, maksudnya dia banyak gitu. Ya, kayak misalnya yang saya tahu tuh karena teman saya ngambil human center design, itu gimana caranya mendesain environmental itu dengan behavior dari individu. Nah, itu kan sebenarnya kombinasi antara psikologi dan juga misalnya banyak lah, ada kesehatan masyarakat gitu, arsitektur juga, terus juga dari engineering dan seterusnya. Jadi, nah itu salah satunya itu di bidang misalnya yang kalau misalnya pengen bidang kognitifnya, kalau misalnya di bidang konseling itu ada lagi. Nah, sebenarnya saya nggak begitu tahu karena bukan bidang saya juga, yang bukan Ivy League di mana, tapi ya teman-teman harus cari tahu deh tuh yang fokusnya tuh psikologi apa, psikologi kan banyak ya. Teman-teman jangan lupa kayak kata kemarin tadi carinya lebih spesifik ya, sekalian cari sampai mata kuliahnya. Jadi kalian tahu topik yang mau kalian pelajari itu apa, karena emang beda nama satu kata aja, psikologi klinis, psikologi pendidikan itu emang beda banget sih. Bahasannya beda banget. Jadi usahakan sampai sejauh itu. Biasanya kalau di website universitas selalu ada kan ya Kak ya? Sedetail itu. Tapi memang harus ini sih, ada yang bagus websitenya, ada yang enggak. Nah kalau enggak itu harus di detail tuh, nyari sampai profesor yang ada di situ. Kita cari lagi deh di Google, kita ketik aja nama profesornya, kita cari riset-riset dia tuh apa, terus kelas-kelas yang ditawarkan kayak gimana. Oke, berarti pinter-pinter stalking ya guys. Pinter-pinter stalking. Nah, ini ada pertanyaan dari Kak Syarifah. Sebenarnya aku juga sempat merasakan ini, jadi kayak ada dilematis gitu loh Kak. Di satu sisi, ketika kita mau melamar kerja, udah lulus S2, udah lulus S1 nih, kita mau melamar kerja gitu. Tapi kita tidak mendapat prioritas karena kita tidak punya pengalaman kerja gitu. Tapi di sisi lain ya gimana kita mau melamar kerja karena kita baru lulus gitu. Sedangkan pekerjaan itu menuntutnya punya pengalaman kerja. Akhirnya ya udah S2 dulu lah sebelum mencari pekerjaan gitu kan. Ya udah S2 lah. Tapi di sisi lain kalau aku pribadi S2 itu membutuhkan pengalaman kerja dulu gitu. Kenapa? Karena aku jadi tahu riset yang mau aku lakukan ketika aku S2 itu apa gitu loh. Dan pada akhirnya riset itu juga akan aku pakai untuk aku melanjutkan kerjaku lagi, pengalaman kerjaku lagi gitu. Jadi kan kayak paradoks gitu loh Kak, muter aja. Itu gimana menurut Kakak? Ya, balik lagi gitu ya. Iya, balik lagi sih. Nah, kasusnya saya pernah magang di LPDP kayaknya 1 bulan atau 2 bulan gitu sebelum saya lulus. Jadi saya wisuda itu Agustus apa ya? Agustus kalau nggak salah. Juli itu udah selesai kuliah. Jadi 1-2 bulanan gitu. Saya diajakin sama senior saya yang di sana gitu. Nah, itu saya banyak ngatur FGD sama HRD dari industri-industri. Intinya kita mau riset nih, gimana sih yang industri-industri harapin itu seperti apa. Nah, memang banyak pada akhirnya tergantung, makanya tujuannya apa. Kalau misalnya tujuan profesional, in case misalnya di industri, mereka tidak akan mempertimbangkan anak ini S2 atau enggak gitu. Artinya S1 sama S2 kan sama aja gitu. Kalau misalnya teman-teman mau masuk manajemen trainee, itu kan MT di perusahaan-perusahaan besar, misalnya di Unilever gitu atau di misalnya Astra, itu mereka tidak melihat apakah dia lulusan S2 atau S1, tapi dilihat di CV-nya aja gitu. Maksudnya, si anak ini bagus,
punya kapabilitas yang oke, ya udah diseleksi, dan itu seleksinya sama S1 gitu. Jadi nggak ada jalur khusus S2. Itu pertama, kalau misalnya teman-teman pengen yang seperti itu. Nah, ada juga yang pengen misalnya pengen jadi akademisi, memang pengen jadi dosen. Nah, kalau pengen jadi dosen memang harus harus S2 gitu ya. Karena yang diajar S1 gitu. Jadi harus S2 gitu, atau bahkan S3 sekarang ya. Kadang udah nggak cukup S2 kalau mau jadi dosen. Nah, untuk misalnya untuk teman-teman yang mau jadi dosen, nah itu biasanya teman-teman udah tahu nih risetnya, biasanya dulunya itu udah jadi asisten lab atau asisten dosen gitu ya, udah ngerjain riset dan seterusnya. Nah, itu bisa jadi pengalaman untuk untuk daftar kerja. Kalau misalnya case-nya adalah mau S2 nih, mau S2. Tadi kan dibilang mau langsung S2 dulu aja sebelum cari kerja. Soalnya S1 udah terlalu biasa. Nah, tadi S1 udah terlalu biasa, ternyata S2 pun kalau misalnya targetnya industri itu kayak ya sama aja gitu, di head to headin kalau misalnya di manajemen training sama aja. Nah, makanya tujuannya mau apa, S2 pun kayak S2-nya seperti apa, jangan sampai ketika kita lulus S2 pun sebenarnya sama aja kayak kita S2 nih, coba saya bilang misalnya kita S2 lulus tahun 2020 misalnya gitu ya, kita pengen daftar S2 gitu. Katakanlah kita dapat, alhamdulillah kita dapat gitu ya. Untuk persiapan beasiswanya misalnya 1 tahun gitu ya. Beasiswa sendiri 2 tahun misalkan, 3 tahun lah. Kita spend waktu 3 tahun. Ada teman kita yang lulus 2020 juga, tapi dia langsung kerja gitu ya. Dan dia di tahun 2023, kenyataannya pengalaman dia lebih banyak. Expertise dia lebih banyak, ya nggak? Dibanding kita. Nah, makanya ini akan jadi trade off juga. Artinya, jangan sampai ketika kita teman kita udah gain experience di dunia profesional, nah kita belum nih, misalkan kayak gitu, belum sebanyak dia. Nah, itu kan di head to head di kerjaannya juga menjadi ini ya, jadi catatan juga. Kalau saya pribadi, kalau misalnya memang tujuannya profesional, memang lebih baik kerja dulu gitu. Kita tahu dulu field yang benar-benar kita pengenin tuh apa. Kadang karena banyaknya realita di dunia pekerjaan itu berbeda dengan di kelas. Jadi terus cari kerjaan susah. Iya, makanya nih pinter-pinter kita dan rezeki juga ya. Artinya pinter-pinter kita jangan sampai kita nyari pekerjaan pada akhirnya kayak ya udah deh apa aja dulu, yang penting nyiapin S2. Nah, bagusnya kita misalnya di bidangnya apa? Misalnya kesehatan masyarakat nih. Ya udah misalnya mau kesehatan masyarakat di bidang apanya? Misalnya bagusnya kesehatan masyarakat ini di NGO. Ya udah kita cari NGO di bidang kesehatan masyarakat, ya udah kita apply aja di semua NGO gitu ya. Kita apply di ini. Nah, kadang itu kita baru mungkin kadang ya. Ini saya juga gitu ya. 1-2 kali apply misalnya belum rezeki gitu, belum lulus udah ini duluan, udah nggak lulus gitu ya. Nggak masalah kalau 1-2 kali nggak terima, nggak masalah, coba aja terus. Gitu. Insya Allah akan ada ininya kok, ada jalannya kayak gitu ya. Nggak tahu sih ini menjawab atau enggak, tapi yang jelas itu tergantung apa tujuan kita, karena akan beda-beda kasusnya. Aku jadi menyadari satu hal sih, ada yang aku ingat. Jadi teman aku itu dia juga profesional, intinya dia memang praktisi lah di jurusannya, dan dia S2 itu ketika dia sudah menjadi praktisi kerja di kantornya itu sekitar 4 tahun, 5 tahun gitu loh. Dan dia memang sudah berada di titik di mana tantangan bekerja dia itu sudah terlalu tinggi untuk bisa dia hadapi dengan kemampuan dia sekarang gitu. Makanya dia merasa dia butuh S2 karena ada ilmu-ilmu yang ingin dia pelajari lagi gitu guys. Ya, kalau itu kan tujuannya jelas ya. Walaupun tujuannya tidak jadi dosen, tapi tujuan S2-nya jelas. Dia butuh ilmu yang dia butuhkan untuk bekerja gitu. Dan salah satu caranya dia ambil ilmu itu adalah dengan S2 gitu. Jadi ya memang kalau memang belum punya pengalaman, memang tantangan tersendiri sih untuk meyakinkan pemberi pekerjaan bahwa kita berpotensi untuk berproduktif gitu, berpotensi untuk kasih hasil yang baik ke mereka gitu. Karena kalau fresh graduate kan belum bisa kasih hasil ya, karena nggak ada hasil di CV gitu, adanya hanya transkrip, yang mana itu teori. Kayaknya itu lebih ke pinter-pinter kita menulis CV nggak sih ya Kak ya? Dan ini atau menulis, para teman-teman masih mahasiswa, ya banyak-banyakin pengalaman.
kerja praktek, magang. Oh, magang, iya betul. Iya, itu kan juga ini ya. Terus organisasi jadi apa kayak gitu. Ya, itu membantu. Kan kayaknya juga bekerja itu kalau mungkin kita bisa memperkuat di organisasi, leadership-nya, soft skill-nya itu mungkin akan membantu meyakinkan mereka kalau oh oke ini nggak punya pengalaman expertise tapi ternyata dia soft skill-nya bagus dari organisasi. Oke, pilih aja. Who knows kan? Nggak ada yang nggak mungkin gitu guys. Ini ada mana tadi? Kak, kalau misalnya kesempatan ekstensi, menurut kakak gimana untuk kesempatan ekstensi di Amerika? Karena ada juga yang dia D3, cuma dia pengen ekstensi itu di Amerika gitu. Peluangnya atau sebenarnya bagaimana? Saya nggak tahu detail. Kalau jujur saya nggak tahu detailnya. Tapi di Amerika itu memang biasanya dia pakai college ya. Jadi dia biasanya setelah SMA dia ke community college dulu sebelum dia kuliah supaya lebih murah. Karena kuliah di Amerika negara kapital mahal. Jadi jadi biasanya mereka 2 tahun dulu di community college di dekat ya di rumahnya lah, baru 2 tahun berikutnya di kampus. Nah, aku nggak tahu itu apply atau enggak di ekstensi, tapi bisa dicoba, bisa dilihat. Kalau misalnya bisa, misalnya nih ada yang menawarkan beasiswa, dia bisa transfer SKS atau enggak. Karena kan itu kalau ekstensi gitu, biasanya kayak harus ada penyetaraan gitu ya. Karena kan kalau misalnya enggak, kita dari awal lagi. Gitu, dari dari semester 1 lagi. Gitu. Padahal mungkin ada beberapa yang sudah kita ikuti pelajarannya. Gitu. Cuman untuk detailnya jujur aja aku nggak tahu, mohon maaf kayak gitu. Community college itu maksudnya gimana ya? Kampus terbuka kah? Atau community college itu kayak persiapan sebelum jadi sebenarnya itu kayak kampus, tapi dia bukan bukan di universitas, nggak bisa dapat di sana. Jadi dia kayak jembatan setelah SMA sebelum kuliah. Sebenarnya itu untuk menjadikan kuliah biasanya 4 tahun. Biasanya di community college dulu 2 tahun, di universitas 2 tahun. Jadi ditransfer tuh pelajaran-pelajaran di community college. Biasanya 2 tahun kuliah itu pelajaran dasar ya. Kayak misalnya kita di teknik itu ada kalkulus gitu ya, ada aljabar linear yang gitu-gitu. Itu kan biasanya dasar ya, fisik dasar. Itu sampai 2 tahun itu yang dasar-dasar dikuatin, baru nanti 2 tahun berikutnya di universitas. Tujuannya sebenarnya sih untuk mereduksi dana supaya nggak kemahalan bayar kuliahnya gitu. Oh, paham. Gitu ya guys. Tapi kita nggak tahu nih apakah itu juga berlaku untuk mahasiswa luar Amerika gitu. Tapi silakan dijajah, setidaknya sudah punya gambaran ada yang bisa dilakukan kalau ekstensi. Soalnya setahu aku juga rata-rata ekstensi itu ya kayak tidak di semuanya ada gitu. Kayak kalau kemarin yang di Korea itu ada, tapi ekstensinya itu dia D3-nya bahasa UGM, kemudian dia ekstensi S1 di Kyungnam University Korea. Tapi itu karena memang kebetulan kampus Kyungnam-nya itu ada kerjasama dengan kampus Indonesia gitu, yang jurusan bahasa Korea kayak UGM dan UN ya kalau nggak, UPI kalau nggak salah. Karena ada bahasa Korea gitu. Jadi kalau ada kerjasama, kemungkinan ekstensinya lebih besar karena mereka kayak sudah tahu standar masing-masing kampus itu. Kalau ekstensi sih seperti itu ya, setahu aku gitu. Kak, kalau student loan kan tadi kan ada salah satu cara untuk bisa kuliah di Amerika adalah dengan student loan. Nah, apakah itu juga bisa untuk mahasiswa internasional? Kira-kira itu ada perbedaan nggak ya kalau perbandingan antara lokal Amerika atau mahasiswa internasional yang mau pakai student loan? Iya, sebenarnya bisa ada international student loan, tapi dia harus punya relasi. Jadi harus ada anggota relasinya yang tinggal di Amerika supaya jadi jaminan lah untuk jaminan. Itu bisa. Tapi sebenarnya saya sangat tidak menyarankan untuk student loan karena mahal banget kuliah di Amerika. Jadi sebaiknya nggak usah kalau misalnya pilihan-pilihan lain, silakan dipilih pilihan lain. Tapi ada kok kalau misalnya teman-teman mau nyari itu ada syarat-syaratnya. Saya lupa apa aja, tapi kalau nggak salah salah satunya adalah punya relasi atau punya yang bertanggung jawab di Amerika supaya nih anak kalau misalnya nggak bayar atau apa bisa dilimpahin gitu lah ibaratnya ya. Gitu. Cuman
ya sebenarnya aku nggak begitu menyarankan kalau student loan ini karena apa ya, jadi salah satu kalau misalnya teman-teman tahu di Amerika kan biasanya anak-anak S1-nya juga pakai student loan ya. Jadi ketika mereka lulus itu utang mereka udah ratusan ribu dolar gitu. Jadi ya jadi Lumayan. Oke. Kak, kalau misalnya, kalau aku kan nggak tahu kalau Fulbright ya, aku cuma tahunya LPDP. Kalau S2 Fulbright itu boleh nggak kita itu Fulbright-nya itu S2 lagi? Jadi sebenarnya kita udah punya gelar S2 gitu, tapi kita pengen S2 lagi dan ambil Fulbright. Itu boleh nggak? setahu saya nggak boleh ya. Kalau setahu aku sih juga enggak ya. Saya nggak Karena boleh dicek requirement, tapi setahu saya nggak boleh. jujur kalau aku juga belum nemu sih ya. Terakhir teman aku ada yang nyoba AAS tapi aku nggak tahu lagi. Tapi setahu aku memang sepengetahuan aku yang sempit ini ya, setahu aku memang belum ada yang memperbolehkan master dan mau master lagi gitu. Kecuali dari awal kalian udah set mau double degree. Mungkin gitu. Karena ada beberapa beasiswa kayak Aminem apa Aminef gitu, dia memperbolehkan double degree. Jadi kayak dari awal memang sudah set aku mau masternya 2 jurusan gitu. Tapi itu dari awal gitu. Dan kalau misalnya kamu lolos ya kamu bakalan dapat 2 kali lipat beasiswa karena kamu akan ambil 2 kuliah master gitu. Tapi kalau kamu udah master kelar, kemudian kamu mau apply beasiswa untuk master selanjutnya, setahu aku sih jarang ya. Ada, Jarang ya. karena Ada. ada temenku, tapi dia belum lulus memang S2-nya. Jadi belum dapat gelar S2-nya. Cuman dia dapat dulu S2-nya di LSI London, pakai biaya sendiri kayaknya. Baru sekarang lanjutin lagi S2 di Amerika. Dan itu Gitu. beasiswa. Tapi ya memang ketika dia seleksi itu belum lulus. Dia belum berangkat ke London. Oh. Jadi, kuliahnya belum jalan gitu. Jadi waktu masa seleksi kan biasanya Fulbright itu kan setahun sebelumnya udah seleksi kan. Dari dan di LSI paling cuma nggak nyampe setahun gitu. Gitu. Mungkin coba dicek dulu ya kali ya teman-teman di Fulbright syarat-syaratnya apa aja yang lebih detail. Biar kalian juga bisa ngelihat sendiri apakah syarat-syarat itu bisa kalian penuhi atau enggak. Itu ya Kak Raffi. Mana lagi? Ini udah. Menjelaskan banget Kak, kayak kata Kak Nisa menambah energi itu kan, menambah energi kan besok Senin guys bekerja dan kuliah. Terharu kan kita. Kayaknya udah semua sih, ada yang ingin ditanyakan lagi teman-teman? Atau ada yang pengen ngobrol secara langsung? Kapan lagi no? Ini dia orang sibuk guys. Ini dia pekerjaannya sangat-sangat wah, aku mah apa? Ayo nggak ada yang ingin ditanyakan lagi? Kapan lagi loh? Atau mungkin nanti kita Kak Mariam kalau pengen ngobrol sama Kak Mariam bisa via apa ya? Email kah? Apakah teman-teman pengen nggak boleh ya? Boleh kok. Nanti aku kasih nomor yang lain aja. Oke. Oh Kak, ini ada yang lulus SMA. Kayaknya memang tantangan untuk lulus SMA dan mau S1 ke luar negeri ya. Dan itu tantangan. Tapi ini kayaknya ada yang pengen banget, Fauzan pengen banget kuliah S1 ke luar negeri. Dia pernah apply YTB Turki tapi gagal. Sekalian sebenarnya ini cocok untuk penutup sih. Ada tips nggak Kak? Kayak untuk anak-anak SMA yang kalau S1 kan sudah tahu ya dunia kampusnya kayak lebih banyak pengalaman dan pengetahuan gitu. Tapi untuk sebagai anak SMA ada tips nggak Kak? Karena dia mungkin jarang menulis kayak anak S1 dan lain-lainnya gitu. Ya, ini bagus banget Fauzan udah punya semangat apa ya keluar gitu ya. Jadi ini bagus banget gitu ya. Kalau misalnya tadi udah coba tapi gagal nggak masalah gitu. Artinya itu jadi proses pembelajaran. Tapi saran gimana baiknya? Pertama kamu gali dulu diri kamu. Misalkan sama aja sih sebenarnya. Artinya dulu pun waktu SMA kan kita harus tahu ya mau kemana gitu, jurusan apa. Kamu IPS. Iya, mau IPA IPS. Setelah dari SMA ke kuliah juga kan kita banyak tuh lulusan. Kita kan dari biasanya general banget ya, IPA, IPS gitu. Cuman kan kuliah jurusannya apaan nih gitu ya. Ada
misalnya metalurgi, apa lagi itu teknik metalurgi gitu kan, nggak kepikiran. Nah itu coba dieksplor. Nah ketika kamu kalau misalnya pasti kan ini ya, kita eksplor tetap aja bingung nih. Misalnya saya dulu, bedanya apa sih? Misalnya, ada teknik apa dirgantara, ada teknik metalurgi, ada, saya orang teknik ya, jadi mohon maaf contohnya teknik kayak gitu. Jadi bingung. Coba cari kamu pengennya di mana dan cari orang yang sudah pernah melalui itu. Artinya misalnya pengen sebutlah apa ya, misalnya kamu orang pengen di apa nih contohnya yang lain, ya misalnya pengennya di politik gitu ya, ilmu politik gitu. Cuman ilmu politik itu kayak gimana sebenarnya sih, atau ekonomi. Nah, punya senior atau enggak yang udah di sana. Kamu minta saran deh, diskusi sama senior ini. Bagusnya gimana ya? Misalnya lah ekonomi contohnya lah, yang lebih enak gitu ya. Misalnya, perkembangan ekonomi di Indonesia tuh misalnya economic growth-nya lumayan gitu ya, dibanding negara-negara lain gitu ya. Makanya kita masuk yang termasuk G20 gitu, karena pertumbuhan ekonomi kita lumayan. Tapi melihat bagaimana pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan, bagaimana dengan bonus demografi, misalnya kayak gitu ya, isu-isu yang kayak gitu kan, itu kita butuh tahu gitu ya, untuk kita butuh meningkatkan sensitivitas kita terhadap apa yang terjadi di sekitar kita. Kita mau bidang apa, misalkan tadi sebutlah ekonomi, apa sih yang terjadi di bidang ekonomi di Indonesia, apa sih masalahnya, dan kira-kira apa yang mau saya selesaikan. Terus apa sih yang saya butuhkan gitu, apa sih yang dibutuhkan Indonesia nantinya di bidang ekonomi, misalkan kayak gitu. Nah itu kita gimana caranya. Nah jadi Fauzan harus banyak diskusi, banyak baca berita, supaya timbul sensitivitas itu. Nggak, kan karena sensitivitas itu nggak muncul tiba-tiba gitu ya, tujuan juga nggak muncul tiba-tiba gitu, tapi kan kita harus tahu gitu ya, apa yang terjadi, kita harus tahu masalah mana yang mau kita pecahkan, isu mana yang penting gitu ya untuk kita dalami gitu. Jadi saranku itu gitu. Nah, ketika sudah menemukan itu lebih mudah ketika ada aplikasi, kita tahu jadi Indonesia masalah ini, saya ingin memberikan solusi di bidang ini dan seterusnya. Gitu sih saranku. Kalau misalnya nyari beasiswanya apa, nah itu yang aku tahu ada beberapa dari New Zealand, dari Jepang ada, Turki ya juga ada, dari Arab sama Korea mungkin kali ya satu ya. sih. Saya KGS ada. Oke, makasih Kak Mariam. Jadi keinget sih sama apa katanya Kak Mariam tadi. Bukan katanya Kak Mariam. Yang dikutip oleh Kak Mariam. Bentar, buka dulu contekan. Dari Steve Jobs. Don't be afraid to ask for help. Jadi sebenarnya guys, senior-senior itu, bahkan seorang guru, aku guru ya, aku guru. Itu kita paling senang kalau ada seorang anak yang nanya ke kita. Bahkan walaupun pertanyaannya itu pertanyaan yang mungkin kalian ketika mau nanya takut dikira bego, masa pertanyaan kayak gini aja aku tanyain. Sebenarnya guru atau senior atau seseorang ketika ditanyakan hal itu seneng guys. Jadi kalau kalian nggak kenal sama kak kelasnya tapi kalian tahu mungkin kak kelas itu bisa membantu kalian, itu nggak apa-apa, dicoba aja. Kalau memang ternyata dia nggak mau kasih kalian jawaban, berarti bukan ke dia gitu loh. Berarti cari lagi yang lain gitu. Jadi aku rasa bener banget, daripada kalian nyasar, tersesat, dan bingung sendiri, coba bertanya gitu. Nggak ada salahnya untuk bertanya. Jadi kalau ada yang bilang bertanya itu, apaan sih kamu nanya pertanyaan kayak gitu, bego banget, gitu aja ditanyain. Jangan percaya sama orang-orang yang bilang seperti itu ke kalian gitu. Karena bertanya itu tidak menunjukkan kalian bodoh. Tapi bertanya itu menunjukkan kalau kalian ingin tahu dan kalian mau belajar gitu. Jadi percaya sama diri kalian sendiri ya teman-teman pokoknya. Gitu. Terus apa tadi aku lupa. Nanti aja kalau sudah ingat. Sumpah aku lupa. Ada pertanyaan terakhir dari Kak Syafira. Sebelum mungkin kita tutup, tunggu 4 menitan ya teman-teman. Kalau misalnya masih mau bertanya. Kak tadi ada bahas-bahas ARD, LPDP kah ini maksudnya? Yang Kak Mariam magang di LPDP kah ini maksudnya? Itu rekomendasi dari departemen atau apply sendiri Kak? Aku sih tadi dengarnya rekomendasi dari senior ya. Itu pleba. Itu kan back to 2000 berapa ya? 2015. Jadi kalau misalnya yang di LPDP ini ya, itu cuma magang doang gitu, bukan kerja yang resmi yang ya kayak magang.
Ya kayak cuman magang. Nggak tahu, saya juga lupa digaji atau enggak ketika itu sebenarnya. Gaji nggak ya? Kayaknya enggak deh. Lupa pokoknya. Kayak maksudnya emang cuman buat ngisi waktu aja gitu. Dan memang tidak enggak, bukan untuk mencari buat nyari pengalaman dari ngisi waktu aja sebenarnya itu. Cuman saya bisa jadi dapat insight. Itu pertama. Nah, kalau misalnya memang kalau misalnya masuk pertanyaannya adalah itu pernah kerja karena HRD, saya nggak pernah. Maksudnya kalau Kerja saya dengan HRD. Tadi kakak pernah relasi hubungan kerja dengan HRD ya? Emang itu diambil dari rekomendasi Menlo apply sendiri. Iya Iya deh, gitu. kayaknya nih magangnya deh. Dan sepertinya lupa. Nah, ya jadi bukan itu kan tapi kalau misalnya untuk pekerjaan pribadi, maksudnya pekerjaannya saya apply biasa gitu. Saya memang pengennya di bidang energi, jadi saya apply ke perusahaan energi gitu. Jadi langsung apply ke perusahaannya. Awalnya juga dulu probation dulu kan 3 bulan. Terus Oke, gitu ya guys. Oh iya, dan BTW karena aku tadi membaca CV-nya Kak Mariam, kayak sedang buka-buka kelas gitu untuk bagaimana sih caranya tips bikin CV yang bagus gitu. Jadi kalau kalian teman-teman yang mau kerja atau apapun atau kerja entah itu magang atau apa, mungkin bisa sambil belajar cara bikin CV yang bagus ya. Karena itu sepertinya sangat-sangat berpengaruh ke kalian diterima atau enggak. Gitu. Mungkin itu sih maksud pertanyaan dari Kak Syafira. Oh, ini bukunya. Ini ditulis 2018, mungkin kalau ada yang mau pesan. Ini didonasikan juga ya kayak sebagian profitnya. ya seluruhnya Bentar kita seluruhnya kita penjual. donasikan. Bentar aku save dulu Karena aku juga mau. Oke, sisa 2 menit. Mungkin bisa kita tutup karena pertanyaannya tidak sebanyak kemarin-kemarin. Mungkin karena memang sudah informasinya sangat kompleks dan banyak. Sampai pada speechless semua. Makasih banyak untuk Kak Mariam. Mungkin ada kata-kata atau pesan-pesan terakhir, Kak, untuk menyemangati teman-teman di sini sebagai penutupnya. Iya, nggak ada hal hebat yang lahir dari comfort zone. Jadi be persistent, be consistent, and be persistent. Terus melangkah gitu ya, terus keluar dari zona nyaman kita sampai sampai kapan? Ya intinya dan jangan jadikan tujuan-tujuan kecil kita itu menjadi tujuan besar gitu. Jadi define tujuan besar kita, rencanakan tujuan-tujuan kecil itu, ya dan terus be consistent, be persistent, gitu. And because nothing great comes from comfort zone. Gitu. Oke, makasih banyak, Kak. Kayaknya memang takdir deh ya untuk aku secara personal ketemu sama Kak Mariam di sini. Karena beberapa minggu terakhir ini, aku ditemukan oleh beberapa tantangan yang kalau aku ambil tantangan itu, aku harus keluar dari comfort zone aku. Gitu. Tapi kalau aku nggak ambil itu, aku takut menyesal. Kenapa? Karena aku mungkin nggak akan dapat kesempatan yang sama. Jadi mungkin ketemu Kak Mariam, teman-teman, semoga kalian bisa mendapat jawaban atas beberapa hal kebingungan yang kalian punya dalam proses kalian mencari tujuan gitu. Dan semoga, aku nggak tahu, mungkin ada yang tujuannya cepat ketemu, mungkin ada yang butuh bertahun-tahun untuk bisa menyadari, dan semoga kalian tidak menyerah. Karena nggak ada yang telat gitu. Karena kalian punya zona waktu kalian sendiri-sendiri. Jadi jangan mengacu ke teman-teman yang lain ya. Itu udah S2, aku belum. Nggak apa-apa gitu. Karena kalian punya waktu kalian sendiri gitu. Kayak kata Kak Mariam, be persistent, be konsisten. Dan kalau ada tantangan di depan, itu berarti waktunya kalian keluar dari zona nyaman. Karena setiap individu itu punya tujuan yang harus kalian temui. Atau tujuan itu nungguin kalian untuk ditemukan, guys. Jadi, kasihan kan tujuannya sendirian kalau kalian tidak mendekat ke tujuan itu. Terima kasih banyak untuk Kak Mariam, terima kasih banyak untuk semuanya. Jangan lupa PR-nya dikerjakan. Kalau ada yang belum nemu email di inbox dan di spam-nya yang berisi self-assessment, silakan japri via WhatsApp ya, ke nomor yang kemarin kirim kalian informasi soal linknya. Silakan japri ke situ. Bilang kalau kalian belum dapat email isi self-assessment. Yang udah dapat, silakan diisi. Deadline hari Selasa. Setelah itu, kalau kalian udah kirim, baru kita kirim sertifikat. Oke. Sekarang ayo hidupin videonya, ayo hidupin suaranya. Kita bilang makasih bareng-bareng sama Kak Mariam. Sok. Ayo.
Mana suaranya? Hai, Terima kasih Kak. banyak Kak Mariam. Thank you Juga teman-teman yang sudah hadir. Thank you Kak Mariam. Semoga berfaedah. Semoga berfaedah dan semoga bermanfaat ya malam ini. Aku pribadi atas nama Naisha dan seluruh tim, mohon maaf jika ada salah. Mohon maaf banget jika ada salah, nggak ada niat untuk berbuat salah. Kita hanya ingin memberikan feedback. Dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk bilang makasih ke Kak Mariam. Kak Mariam. Makasih Kak Mariam. Jangan lupa PR-nya ya guys. Oke Kak, makasih. Jangan lupa itu ada email sama itunya Kak Mariam. Kalau kalian udah nyiapin CV atau apa, tapi sampai jumpa. It is our planet. We love the earth. It is our home. We love the earth. It is our planet. We love the earth. It is our home. Hi, I'm a baboon. I'm like a man, just less advanced, and my anus is huge. Hey, I'm a zebra. No one knows what I do, but I look pretty cool. Am I white or black? I'm a lion cub, and I'm always getting licked. How's it going? I'm a cow. You drink milk from my tits. I'm a fat fucking thing. I'm a common fungus. I'm a disgruntled skunk, shoot you out my butthole. I'm a marijuana plant. I can get you fucked up. And I'm Kanye West. We love the earth. It is our planet. We love the earth.